Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bisikan Buku Tua, channel yang mengungkap fakta-fakta dari sejarah dari buku-buku tua. Dan kali ini kita masih tetap membahas kelanjutan dari Dead Sea Scroll, terbitan tahun 1967, karangan Yusuf Saub. Ini bukunya. Baik, kali ini kita masuk ke part yang ketiga. Mohon agar bisa disikapi dengan cara yang bijaksana. Demikianlah petikan catatan pada keterangan Josephus. Jikalau catatan Josephus ini diperpegangi, maka sudah pasti bahwa sekte Esai itu sudah ada pada masa-masa sebelum tahun Masehi. Hal itu disebabkan Herod the Great dalam kurung 73 sampai 4 sebelum Masehi diangkat menduduki jabatan raja pada tahun 37 sebelum Masehi dan berkuasa sampai meninggalnya pada tahun 4 sebelum Masehi. Herod the Great ini putra Antipater, wazir besar dari Hyrcanus II tahun 37 sebelum Masehi. Atas penunjukan dari Senat Roma, Herod diangkat menjadi raja daerah Yudea. Berdasarkan kronologi ini dapat dipahamkan kenapa tumbuh pendapat sejak sekian lamanya bahwa sekte Esai itu sudah ada pada masa sebelum tahun Masehi. Catatan Josephus mengenai peristiwa Manahen inilah yang menjadi pokok pegangan satu-satunya bagi setiap orang selama ini, terutama kalangan sarjana-sarjana Bible, untuk berpendapat bahwa sekte Esai itu sudah ada sebelum tahun Masehi, hingga timbul tanggapan bahwa Yahya Pembaptis yang membaptiskan Yesus itu adalah anggota sekte ini. Dengan penemuan Dead Sea Scroll sekarang ini yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sekte ini, jauh lebih jelas daripada uraian Philo dan Pliny dan Josephus, maka telah perlu pendapat dan tanggapan di atas itu beroleh sorotan baru. Kami sendiri menampak bahwa ada kelemahan-kelemahan yang menjolok pada keterangan Josephus tentang peristiwa Manahen itu, hingga justru karena itu tetap berpendirian bahwa sekte Esai ini adalah jemaat yang mula-mula dari pengikut Yesus, tumbuh dan berkembang sesudah masa Yesus. Tetapi sekte ini tidak berusia lama, disebabkan sekte kecil orang Yahudi ini turut musnah bersama kemusnahan biara Qumran pada saat Kaisar Titus menghancurkan kota Yerusalem sekitar tahun 70 Masehi. Lanjut berikutnya, kelemahan keterangan Josephus. Kelemahan-kelemahan yang pokok pada keterangan Josephus itu ialah soal tempo dan sumber keterangan-keterangan. Lanjut ke halaman 28. Tentang peristiwa itu seakan-akan diterimakan Josephus dari Manahen sendiri, dan jarak tempo antara urutan kejadian dalam peristiwa itu seakan-akan berlaku dalam masa singkat saja. Dalam kedua aspek ini terletak kelemahan tersebut hingga menyebabkan keterangan Josephus itu disangsikan kebenarannya. Mari kita pecahkan urutan kejadian pada peristiwa itu dalam rangka tempo agar diperoleh suatu sorotan baru. 1. Manahen menjumpai Herod sewaktu Herod masih anak-anak, dalam kurung when he was a kid, tengah pergi sekolah. Jadi Herod pada saat itu tentunya dalam usia antara 10 dengan 13 tahun. Justru karena Herod the Great itu lahir pada tahun 73 sebelum Masehi, maka kejadian itu tentunya kira-kira pada tahun 60 sebelum Masehi. Manahen sendiri setidak-tidaknya tentu berusia lebih kurang 40 tahun pada masa itu. 2. Herod the Great diangkat oleh Senat Roma menjadi raja daerah Yudea pada tahun 37 sebelum Masehi. Jadi antara kejadian pertama dengan kejadian kedua ini ada jarak tempo selama 23 tahun lamanya. Jadi bukan tak lama antaranya, seperti dalam bunyi keterangan Josephus itu. Pada saat kejadian yang kedua ini usia Manahen sendiri tentunya lebih kurang 63 tahun. 3. Herod the Great meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi memerintah daerah Yudea selama 33 tahun.
Manahen sendiri pada saat itu tentu sudah lama meninggal dunia karena sudah kelewat tua. Dengan memecah urutan kejadian dalam rangka tempo seperti di atas itu, lantas selanjutnya dapat dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menentukan sebagai berikut. 1. Suatu kejadian selintas lalu pada masa anak-anak dalam perjalanan ke sekolah, dapatkah teringat kembali oleh seseorang setelah berlalu masa puluhan tahun itu? Kurang masuk akal, terlampau dibuat-buat, kecuali jika kejadian itu disusul oleh suatu kejadian penting sebagai faktor pembekam di dalam ingatan. Josephus sendiri lahir pada tahun 37 Masehi, yang menyusun bukunya itu sesudah pemberontakan Yahudi yang gagal, jadi sekitar tahun 75 Masehi. Bagaimana dia dapat menulis bahwa Manahen sendiri yang telah memberikan keterangan ini? Terlampau mengada-ada. Kecuali jikalau keterangan itu dimaksudkan Josephus ialah diterimanya dari cerita mulut ke mulut turun temurun. 3. Jikalau keterangan yang ditulisnya itu adalah cerita mulut ke mulut, maka harus diperhatikan bahwa jarak tempo antara kematian Manahen dalam kurung jikalau orangnya memang ada dengan masa Josephus menyusun bukunya itu dekat 1 abad lamanya. Coba bayangkan arti jarak masa yang dekat 1 abad lamanya bagi pencatatan suatu kejadian kecil yang bersumber pada cerita mulut ke mulut turun temurun. Dalam cerita mulut ke mulut telah biasa orang menambahkan ataupun melengketkan sesuatu kejadian kepada suatu tokoh utama tanpa memperhitungkan urutan tempo. Dengan begitu, keterangan Josephus itu sangat disangsikan hingga dapat dianggap cuma tambahan-tambahan orang belakangan di sekitar sekte yang terpandang misterius. Lanjut berikutnya. Apoel Depis di dalam bukunya halaman 50 menulis, "The attribution of the standard of the later fear to this event of earlier." Artinya, menciptakan dasar-dasar yang ada pada masa belakangan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa belakangan merupakan ciri umum pada tulisan-tulisan tua keagamaan, termasuk Perjanjian Lama. Kalimat di atas ini dapat dipasangkan pula kepada tulisan Josephus sendiri mengenai peristiwa Manahen itu. Bahkan tokoh Manahen ini pun disangsikan adanya. Sebagai bandingan atas hal ini, coba bayangkan penulisan sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang yang bergelar Paduka Raja itu. Apa yang disebut di sejarah itu adalah berdasarkan cerita mulut ke mulut, hingga terhadap apa yang disebutnya sejarah itu terpaksa kita harus bersikap hati-hati untuk memisahkan mana yang fakta, mana yang dongengan, beserta mana yang dahulu dan mana yang kemudian di dalam urutan kejadian. Bahkan untuk penulisan suatu peristiwa pada tahun 1945 dalam sejarah revolusi Indonesia saja, di mana jarak tempo belum sampai 1 abad dan cuma belasan tahun saja, telah dijumpai suatu kenyataan bahwa Muhammad Hatta telah terpaksa membuat tulisan bandingan untuk memperjelas kembali mana fakta dan mana dongengan di dalam peristiwa tersebut. Dalam sorotan serupa inilah kita harus meninjau kembali catatan Josephus tentang peristiwa Manahen itu. Bahkan tokoh Manahen ini pun disangsikan adanya. Di balik itu perlu dipertimbangkan kemiripan upacara keagamaan sekte Ese itu dengan pokok-pokok ajaran Yesus di dalam Bible berdasarkan penemuan Dead Sea Scroll, beserta kemiripan jumlah pengikut sekte Ese itu pada saat Philo menyusun bukunya dengan jumlah pengikut Yesus sesudahnya meninggal. Sekaliannya itu makin memberikan jalan untuk melakukan sorotan kembali atas keterangan Josephus mengenai peristiwa Manahen itu. Philo dan Pliny yang jauh lebih dahulu daripada Josephus tidak ada menyebut peristiwa tersebut, sedangkan Pliny dianggap yang agak lebih rapat mengenali sekte ini karena begitu teliti dalam melukis letak-letak geografis dari biara Qumran. Oke, pembahasan isi dari buku ini berlanjut. Sekte Ese adalah jemaat yang mula-mula. Dengan mengemukakan data-data di atas itu,
lalu membandingkannya dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan terlebih dahulu mengenai sekte Esai itu, maka kami masih teguh berpendirian bahwa 1. Sekte Esai itu bukan tumbuh dan berkembang sebelum tahun Masehi. 2. Sekte Esai itu yang tidak pernah memberikan nama terhadap dirinya bukan lain daripada jemaat yang mula-mula dari pengikut Yesus. 3. Sekte Esai itu tumbuh dan berkembang tidak lama sesudah Yesus meninggal atas ikhtiar murid-muridnya hingga pada masa Philo menyusun bukunya di sekitar tahun 40 Masehi atau 45 Masehi, telah berjumlah 4.000 orang. Pendirian kami ini tidak dapat bergoncang sekalipun dalam kumpulan Dead Sea Scroll yang ditemukan itu ternyata dijumpai naskah-naskah tua yang berusia dari masa sebelum tahun Masehi, yaitu buku Yesaya yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Sekalipun naskah-naskah tua ini dijumpai dalam kumpulan perpustakaan sekte Esai ini, akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa sekte Esai sudah ada pada masa sebelum tahun Masehi. Jikalau saja memiliki benda-benda kuno dari dinasti Tang dalam kurung 619 sampai 970 Masehi, umpamanya bukan membuktikan bahwa saja hidup dan berada pada zaman dinasti Tang. Tetapi yang terlebih penting untuk diteliti, tahun penanggalan ialah naskah khusus milik sekte ini sendiri, yaitu Manual of Discipline, yang berisikan aturan-aturan dan ajaran sekte ini, serta Habakuk Scroll yang berisikan komentar sekte ini atas isi kitab Habakuk. Disebabkan naskah-naskah inilah yang harus dipandang naskah termuda di antara kumpulan seluruhnya itu, penelitian pada jurusan ini pasti akan lebih memberikan sorotan dan pada bukti baru atas usia dan masa perkembangan sekte Esai. Masa depan niscaya akan lebih memberikan jawaban pasti atas hipotesa kami di atas itu mengenai sekte Esai. Baik, berlanjut ke perbandingan bentuk-bentuk huruf. Kami katakan begitu mengingat bentuk-bentuk huruf pada Habakuk Scroll dan Manual of Discipline itu lebih banyak mirip dengan bentuk-bentuk huruf pada dipinto inskripsi, sebuah inskripsi tua yang ditemukan Dr. E.L. Sukenik sekitar tahun 1930. Dan menurut penanggalan Dr. Sukenik sendiri bahwa inskripsi ini ditulis pada masa menjelang tahun 70 Masehi. Sekalipun Dr. W.F. Albrecht berpendirian bahwa inskripsi itu ditulis pada masa-masa sekitar permulaan abad pertama Masehi, tetapi di antara dua penaksiran tempo ini masih ada ruang gerak bagi memperkuat hipotesa bahwa Habakuk Scroll dan Manual of Discipline itu ditulis antara tahun 30 Masehi dengan 70 Masehi. Baik, untuk part 3 ini saya sudahi dulu sampai di sini. Kita sampai di halaman 31 dan terakhir kita baca adalah dengan 70 Masehi. Atas perhatian dan sikap daripada pendengar dengan hati yang bersih dan sehat, kami mengucapkan banyak terima kasih.